Halo para pecinta misteri di luar sana, berjumpa kembali dengan saya kurator dari kanal kisah horor. Kali ini kita akan membacakan kisah dari akun Twitter Bagir Alaidrus yang berjudul Kutukan Pelet Pemikat. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari kanal kisah horor. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Alfi adalah seorang anak laki-laki berusia 14 tahun yang saat ini duduk di bangku SMP. Ia bukan seseorang yang baik dalam nilai akademinya. Namun, Alfi sangat mahir dalam menggambar. Ia sudah sering mengikuti lomba walaupun belum pernah keluar menjadi juara. Alfi tinggal bersama ibu dan adiknya yang bernama Dinda. Adiknya duduk di kelas 6 SD. Sedangkan ayahnya sudah lama meninggal karena kecelakaan. Di pagi hari, Alfi bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Selagi ibunya menyiapkan sarapan, Alfi menggunakan waktunya untuk merapikan buku dan memastikannya tidak ada yang tertinggal. "Alfi, kamu sarapan dulu," kata ibu. "Iya bu, sebentar, Alfi lagi ngerapiin buku," sahut Alfi. Setelah selesai merapikan bukunya, Alfi menuju ke ruang tamu untuk menyantap sarapannya. Ibu membuat nasi goreng dengan nasi sisa tadi malam. Walaupun sederhana, rasanya benar-benar enak sekali. Ibu mengeluarkan uang dari kantungnya dan memberikannya kepada Alfi. "Alfi, ini uang jajan kamu, hati-hati nyimpennya," kata ibu. Alfi mengambilnya lalu menaruh uang itu di saku bajunya. Setelah selesai menghabiskan sarapannya, ia bersiap-siap untuk menuju ke sekolah. Lokasi sekolahnya tidak terlalu jauh, hanya membutuhkan waktu 10 menit menggunakan kendaraan umum. Sesampainya di gerbang sekolah, Alfi bertemu sahabatnya sejak ia masa kecil yang bernama Rizky. Mereka sangat akrab sampai saat ini. "Alfi, lu udah ngerjain PR belum? Gue mau lihat kalau udah ya," ucap Rizky. "Gue udah ngerjain, ya udah yuk masuk ke kelas," kata Alfi. Sesampainya di kelas, Alfi memberikan PR-nya pada Rizky agar dia bisa menyalinnya. Walaupun tindakannya salah, namun Alfi merasa terbiasa membantu Rizky mencontek PR-nya. Setelah selesai, Rizky memberikan bukunya kembali kepada Alfi. Masih ada waktu 15 menit sampai bel masuk berbunyi. Mereka memanfaatkannya untuk ngobrol. "Rizky, gue lagi suka banget sama teman sekelas kita, tapi gue bingung nembak dia apa enggak." "Oh, si Rina ya, kata gue mah jangan, dia kan banyak yang ngejar. Pasti kalau elu nembak dia, yang ada elu ditolak. Secara yang suka sama dia kan banyaknya anak basket yang ganteng-ganteng," ucap Rizky. "Ya juga sih, gua mah cukup jadi pengagum dia aja, sadar diri," ucap Alfi. Tak lama kemudian bel mulai berbunyi. Di sekolahan Alfi biasanya sebelum memulai pelajaran selalu diadakan kegiatan membaca Al-Quran selama 20 menit. Setelah selesai barulah pelajaran pertama dimulai. Pada saat jam istirahat, Alfi menghabiskan waktunya di kelas. Ia tidak pernah mau jajan di kantin karena pada saat jam istirahat kantin selalu penuh. Saat sedang asik duduk sambil bermain HP, Rizky mendekat ke arah Alfi dengan wajah yang sangat kusut. "Lu kenapa Ki? Muka lu cemberut gitu." "Lu tahu si Mona kan? Anak voli kelas sebelah," kata Rizky. "Iya tahu, ngapa emang?" "Gua udah lama suka sama dia. Terus tadi gua coba buat nembak dia. Dia malah nolak gua. Udah gitu dia bilang katanya dia gak suka gua karena gua jerawatan. Jadi kotor kelihatannya," kata Rizky. "Lagian lu nekat banget nembak cewek cantik. Pasti ditolak lah. Ya udah gak usah dipikirin," ucap Alfi. "Gue sih gak masalah ditolak juga. Tapi harusnya dia gak usah mempermalukan gue di depan teman-temannya. Sampai semua ngetawain gue." Alfi mencoba menenangkan Rizky, namun wajahnya masih terlihat kesal. Itu wajar, karena ia ditertawakan oleh banyak orang. Sepulang sekolah, Alfi mencoba mengajak Rizky ke rumahnya untuk bermain game. Namun, Rizky terlihat tidak bersemangat dan bilang kalau ia ingin segera pulang.
Alfi merasa kalau apa yang terjadi pada Rizky benar-benar mengguncang mentalnya. Ia begitu murung dan terlihat masih kesal. Namun semoga saja ia tidak berlarut-larut dengan masalah itu. Alfi pun segera menuju ke rumah. Sesampainya di rumah ada Dinda yang sedang menggambar di ruang tamu. "Lagi gambar apa, Dek?" tanya Alfi. "Ini, Kak, tugas disuruh gambar laut," jawab Dinda. "Oh, bisa nggak? Kalau nggak bisa kakak bantuin," ucap Alfi. "Ya udah Kak, bantuin ya," pinta Dinda. Alfi pun membantu adiknya untuk membuat gambar yang bagus agar adiknya bisa dapat nilai yang bagus. Setelah selesai membantu adiknya, Alfi pergi ke dapur untuk mengambil makan. Ada ibu yang sedang mencuci piring. "Alfi, besok ibu mau ke rumah kakek kamu. Tadi ibu ditelepon om kamu, katanya kakek sakit," kata ibu. "Oh, Alfi sama Dinda nggak boleh ikut, Bu?" tanya Alfi. "Kan kalian harus sekolah. Ibu nggak akan lama. Ibu usahain sore udah di rumah lagi. Kamu jagain adik kamu," jawab ibu. "Ih, iya deh, Bu. Siap, siap." Alfi menghabiskan waktunya di rumah hingga saat malam tiba. Saat ia sedang menggambar di kamarnya, ia menerima panggilan telepon dari Rizky. "Halo Ki, kenapa?" "Alfi, besok bilanginnya gue izin. Ada urusan keluarga gitu, suratnya nyusul." "Oh, oke deh, nanti gue sampein." Keesokan harinya saat sudah tiba di sekolah, Alfi menghampiri sekretaris kelas untuk memberitahukan bahwa Rizky tidak hadir karena sedang ada urusan keluarga. Belum sempat Alfi bicara ke sekretaris, Rizky muncul yang membuat Alfi kebingungan. "Ki, katanya lu izin, kok masuk sih?" tanya Alfi. "Iya Vi, nggak jadi, urusannya udah selesai, hehehe," jawab Rizky. "Ah elu, untung gua belum bilang ke sekretaris." Bel pun mulai berbunyi dan seperti biasa diadakan tadarusan sebelum pelajaran dimulai. Saat sedang tadarusan, Alfi melihat ke arah Rizky karena ia terlihat sangat gelisah, seperti sedang merasa tidak nyaman. Rizky mengeluarkan sebuah headset dan mendengarkan lagu di saat orang-orang sedang membaca Al-Quran. Namun Alfi tidak terlalu memikirkannya karena itu urusannya. Pada saat jam istirahat, Alfi menghampiri Rizky yang sedang memakai headset di telinganya. "Ki, lu parah amat. Orang pada ngaji, lu malah dengerin lagu," ucap Alfi. "Hehe, iya gue lagi gak enak hati. Daripada ikut ngaji tapi gak dapat pahala, mendingan dengerin lagu biar tenang," ucap Rizky. "Ah, sesat lu mah." Rizky hanya tertawa saat Alfi mengatakan hal itu. Kemudian Rizky menyuruh Alfi duduk di sebelahnya karena dia ingin memberitahu sesuatu. Sini deh, gue mau ngasih tahu sesuatu," ucap Rizky. Alfi pun duduk di sebelahnya sambil berkata, "Ada apaan sih? Penting banget kayaknya." "Gue mau nembak si Mona lagi. Dan kali ini gue yakin kalau dia bakal nerima gue," kata Rizky dengan pedenya. "Ki, jangan gila lu. Kan lu tahu dia udah nolak lu. Lu mau dipermaluin lagi," kata Alfi. "Lu tenang aja. Gue yakin 100% kalau dia nggak akan nolak gue lagi," ucap Rizky. "Terserah lu laki, tapi lu jangan sakit hati kalau dia ngomong kasar ke lu. Ya udah, lu ikut gue biar lu lihat pas gue nembak dia." Rizky beranjak dari tempat duduknya menuju ke kelas yang ada di sebelahnya. Alfi pun mengikutinya karena ia khawatir Mona akan mengatakan sesuatu yang buruk pada Rizky. Sesampainya di kelas Mona, Rizky menghampiri Mona yang sedang memakan bekal makan siangnya. Tanpa basa-basi, Rizky langsung menyatakan perasaannya lagi. "Mona, lu mau nggak jadi pacar gue?" kata Rizky. Alfi benar-benar kaget karena Rizky langsung menyatakan perasaannya tanpa melihat kondisi Mona yang sedang makan. Kemudian Mona berdiri dari duduknya. Alfi mengira kalau Mona akan sangat marah. Namun ternyata Mona berkata kalau ia ingin menjadi pacar Rizky. "Iya Ki, gue mau jadi pacar lu." Alfi merasa kebingungan. Apakah Mona hanya mencoba mempermainkan Rizky? Namun dengan segera Mona memeluk Rizky, membuat anak-anak yang ada di kelas bertepuk tangan dan bersorak. Sekali lagi Alfi benar-benar merasa kebingungan. Setelah kejadian itu, Rizky dan Alfi kembali ke kelas mereka. Masih dengan perasaan tidak percaya, Alfi mencoba menanyakan pada Rizky mengapa ia bisa membuat Mona menerimanya. Padahal sebelumnya jelas-jelas Mona menolak dan menghinanya. "Ya mungkin aja dia nyesel karena nolak gue Vi, jadinya dia berubah pikiran," ucap Rizky. "Kasih tipsnya dong, gue juga pingin bisa diterima kalau nembak orang yang gue suka," pinta Alfi. "Nanti deh gue kasih tipsnya, gak sekarang tapi." "Parah lu mah, gak pengen lihat gue seneng apa?"
Ya udah nanti malam gue telepon lu, gue kasih tahu tipsnya. Bener ya, awas aja lu kalau bohong. Waktu istirahat telah berakhir. Mereka melanjutkan jam pelajaran. Alfi masih dibuat penasaran bagaimana Rizky bisa dengan mudahnya menyatakan cinta dan diterima oleh orang yang sebelumnya menolaknya. Sambil terus menggigit pulpen yang dipegang di tangannya, Alfi terus membayangkan kalau ia bisa diterima saat menyatakan cinta pada wanita yang sangat ia kagumi, yaitu Rina yang tidak lain adalah teman sekelasnya. Jam pelajaran selesai. Terlihat di depan pintu kelas ada Mona yang sepertinya sedang menunggu Rizky. Di kejauhan ia melambaikan tangannya ke arah Rizky. Alfi yakin kalau Mona benar-benar jatuh cinta pada Rizky. Sebelum Rizky beranjak dari tempat duduknya, Alfi mengingatkan Rizky kembali. Rizky, pokoknya gue tungguin ya. Awas aja lu kalau nggak ngehubungin gue. Iya, tenang aja. Gue kasih tahu caranya. Nanti malam gue telepon kok. Gak akan lupa gue. Alfi pun pulang ke rumahnya dengan perasaan semangat. Ia terus membayangkan bisa berpacaran dengan orang yang ia suka. Sesampainya di rumah, sepertinya ibu sudah berangkat ke rumah kakek. Saat menuju ke dapur, ada Dinda yang sedang makan di meja makan. Dek, ibu udah berangkat? Udah kak, dari tadi. Katanya ibu usahain pulang kalau nggak sore ya malam. Alfi mengganti bajunya. Kemudian ia makan di dapur sambil membayangkan apa yang Rizky lakukan. Walaupun cukup aneh, namun cara itu berhasil untuk Rizky. Dan semoga hal itu juga berhasil untuknya. Setelah makan, Alfi pergi untuk sholat asar. Dan rencananya setelah itu ia mungkin hanya akan bersantai di kamarnya. Alfi sedang tidak semangat untuk melakukan apapun karena ia tidak sabar menunggu Rizky menghubunginya. Malam pun tiba. Setelah selesai sholat maghrib, Dinda mengetuk kamar Alfi dan memberitahu kalau dia mau pergi ke masjid untuk mengaji. Kakak, Dinda mau ngaji dulu ya. Iya dek, pintu depan jangan lupa ditutup lagi. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya ada panggilan masuk dari Rizky. Dengan cepat Alfi mengangkatnya karena sudah tidak sabar lagi ingin tahu tips dari Rizky. Halo Ki, gue nungguin elu nih dari tadi. Ya elah, gak sabaran banget lu ya. Ya udah kasih tahu cepetan gimana caranya. Lu tenang aja, tapi sebelum gua kasih tahu, lu harus janji gak akan ngasih tahu ke siapapun. Ya tenang aja cepetan. Rizky mulai menjelaskannya pada Alfi yang terlihat sudah sangat penasaran. Namun Alfi dibuat kaget karena Rizky bilang kalau dia menggunakan pelet yang ia dapat dari sebuah ritual yang dia lakukan. Sontak saja hal itu membuat Alfi kaget. Pelet? Wah gila sih lu. Kok lu berani banget sih main kayak gituan? Siapa yang ngajakin lu? Ya habis mau gimana lagi? Gue cerita ke paman gue tentang cewek yang gue suka nyakitin perasaan gue. Terus paman gue ngasih tahu cara itu. Rizky menjelaskan bahwa pamannya mengajaknya ke kuburan untuk melakukan sebuah ritual. Pertama, ia harus meneteskan setetes darahnya di atas tanah kuburan. Kemudian Rizky harus menunggu di kuburan seorang diri hingga pelet berbentuk minyak wangi keluar dari tanah yang sudah ditetesi oleh darahnya. Wah gila lu ya Ki, serem banget. Gue kira caranya wajar. Ya kalau lu mau dapet apa yang lu mau, lu harus berani berkorban Vi. Buktinya sekarang gue bisa dapetin cewek yang gue mau. Gimana? Lu minat gak? Nanti gue anter ngelakuin ritualnya. Ah sorry Ki, kalau caranya gitu gue gak berani. Lagian masuknya takut musyrik. Ya udah kalau lu nggak mau, tapi ingat pesan gue, jangan sampai ada yang tahu. Iya tenang aja, gue nggak akan bilang siapa-siapa. Alfi menutup teleponnya. Alfi benar-benar tak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh Rizky. Ia rela melakukan hal itu demi seorang wanita yang dia dambakan. Karena tidak mau ambil pusing, Alfi mulai memejamkan matanya dan tertidur. Tepat di pagi hari, Alfi terbangun karena azan subuh sudah mulai berkumandang. Ia pun pergi ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Saat hendak ke kamar mandi, di dapur ada ibu yang sedang mencuci pakaian. Karena ketiduran, ia tak sadar kalau ibu sudah pulang tadi malam. Ibu pulang kapan? Tadi malam diantar sama om kamu. Habisnya ibu mau nginep mikirin kamu sama Dinda. Alfi pun mengambil air wudhu dan segera sholat. Setelah sholat, ia terus membayangkan apa yang Rizky katakan. Di lain sisi, ia merasa iri karena Rizky bisa berpacaran dengan seseorang yang dia suka. Alfi mulai bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Ia mandi dan berpakaian, tidak lupa juga merapikan buku-buku yang akan dibawa. Ia pun tidak lupa memasukkan baju olahraga,
karena hari ini ada pelajaran olahraga. Lagi ngapain lu Ki? Nungguin gua ya? Idih, ngapain gua nungguin lu? Gua lagi nungguin pacar gua lah. Tak lama kemudian Mona mendekat ke arah Rizky. Mereka pun berjalan masuk meninggalkan Alfi sendiri. Bel sudah berbunyi dan tadarus akan segera dimulai. Sebelum tadarus dimulai, anak-anak di kelas mulai membuka Al-Quran. Namun Rizky malah memakai headset dan mendengarkan lagu. Alfi hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat tingkah laku Rizky. Saat tadarus selesai, Rizky membuka headsetnya. Alfi mendekat untuk menanyakan tentang pelet yang ia ceritakan tadi malam. Ki, lu gak takut apa sendirian di kuburan cuma buat dapet pelet? Ya enggak lah, kan gua fokus mikirin orang yang gua incer, jadinya gak takut. Lu emang gak mau pacaran sama Rina? Ya mau lah, tapi gua gak berani kalau caranya kayak gitu. Ki, kan kata lu peletnya bentuk minyak wangi. Cara pakainya disemprot ke badan gitu. Gak lah, lu mau lihat? Kebetulan gue bawa nih. Karena penasaran, Alfi ingin sekali melihat seperti apa pelet minyak wangi itu. Rizky pun mengeluarkannya dari dalam tasnya. Botol minyak wangi itu begitu kecil, tidak lebih besar dari jari kelingking, dan cairan yang ada di dalamnya berwarna merah pekat dan terlihat kental. Kok merah gitu ya, Vi? Wanginya gimana itu? Ini gak ada wanginya. Lagian cara pakainya bukan buat di baju. Terus cara pakainya gimana? Caranya, lu harus tentuin dulu siapa inceran lu, terus sambil bayangin mukanya tetesin di ujung jari. Habis itu digosok ke alis mata kita. Karena rasa penasarannya semakin besar, Alfi berniat untuk mencoba menggunakan minyak wangi itu. Namun Rizky melarang, karena pelet itu hanya bisa digunakan untuknya dan tidak boleh digunakan oleh orang lain. Ah, pelit lu mah, bantuin gue dong biar gue bisa pacaran sama Rina. Kata paman gue gak boleh Alfi. Gue gak tahu sebabnya, tapi katanya itu pantangan. Alfi berpikir kalau Rizky hanya mencari alasan agar ia tidak memintanya. Alfi menjadi sangat tertarik dengan pelet itu. Namun jika harus melakukan ritual yang Rizky katakan, rasanya ia takkan sanggup. Ki, masa iya sih nyoba doang gak boleh? Sorry Vi, itu pantangannya, gue gak berani. Karena Rizky tidak juga memberinya, akhirnya Alfi menyerah untuk meminta. Jam pelajaran pertama adalah olahraga. Semuanya bergantian mengganti pakaian di kamar mandi. Begitupun Alfi dan juga Rizky. Saat Alfi selesai mengganti pakaiannya, giliran Rizky yang ke kamar mandi untuk mengganti pakaian. Alfi pun terfokus pada tas Rizky. Ia ingat kalau Rizky menyimpan pelet parfum itu di dalam tasnya. Terbersit di pikiran Alfi untuk memintanya secara diam-diam. Karena Alfi yakin kalau alasan Rizky tidak mau memberikannya karena ia sudah bersusah payah untuk mendapatkannya dan tidak ingin orang lain memakainya seenaknya. Akhirnya Alfi mengambil parfum pelet itu dari tas Rizky dan mengoleskan di tangannya. Sambil mengingat apa yang diucapkan Rizky, ia mengoleskan parfum itu di alis matanya sambil membayangkan wajah orang yang ia suka. Dengan tergesa-gesa, Alfi memasukkan kembali parfum itu ke dalam tas Rizky. Saat jam olahraga berlangsung, Alfi terus menanyakan tentang parfum pelet itu. Ki, itu biasanya kalau kita pakai parfum itu, berapa lama nunggu sampai efeknya bekerja? Gak lama Vi, biasanya langsung bekerja kok. Tinggal deketin aja cewek yang lu suka, terus tembak deh. Terus pasti diterima gitu? Ya iyalah, lu lihat aja gua kemarin langsung diterima kan sama Mona. Oh iya juga ya. Makanya, lu kalau mau, gue anterin ke paman gue, biar lu bisa ngejalanin ritualnya. Gak dulu deh Ki, gue masih takut. Alfi pun mulai merencanakan untuk menyatakan perasaannya pada Rina sepulang sekolah nanti. Namun ia tidak ingin ada banyak orang yang tahu, maka ia menunggu momen saat sekolah bubar. Alfi benar-benar merasa sangat senang karena pada akhirnya ia akan pacaran dengan orang yang sangat ia sukai. Jam sekolah pun selesai. Anak-anak di kelas mulai merapikan perlengkapan mereka dan bersiap untuk pulang. Kebetulan jadwal piket Alfi dan Rina sama di hari itu. Saat Rina sedang menyapu lantai, Alfi menghampirinya. Rina, ada yang mau gue omongin. Apaan, Vi? Gue suka sama lu. Lu mau gak jadi pacar gue? Bukannya menjawab, wajah Rina malah terlihat kebingungan. Ia terus melihat sekeliling terlihat seperti tidak nyaman. Aduh, gimana ya Vi? Gue belum mau pacaran, kayaknya gue gak bisa deh. Ternyata apa yang Alfi bayangkan tidak berjalan dengan baik. Alfi merasa sangat malu sekaligus kesal karena parfum pelet itu benar-benar tidak berguna.
Di sepanjang jalan, Alfi terus memikirkan penolakan dari Rina. Ia sangat berharap banyak pada parfum yang Rizky katakan. Namun ternyata parfum itu tidak ada gunanya sama sekali. Sesampainya di rumah, Alfi langsung masuk ke kamarnya. Ia bingung bagaimana caranya menghilangkan perasaan malu dari pikirannya. Saat sedang berbaring di kasur, ibu masuk ke kamarnya. "Alfi, kamu udah pulang kok nggak nemuin ibu?" "Alfi capek, Bu. Lagi nggak enak badan. Pengen istirahat sebentar." "Oh ya udah kalau gitu, kamu sudah sholat zuhur belum?" "Udah, Bu, tadi di sekolah." "Ya udah kamu istirahat. Kalau bisa sebelum asar bangun ya." Alfi mencoba beristirahat sejenak untuk menenangkan pikirannya. Mungkin saja pikirannya akan membaik setelah bangun nanti. Alfi tidur selama lebih dari 1 jam. Ia terbangun karena mendengar suara azan asar berkumandang. Namun Alfi merasakan pusing di kepalanya. Ia berpikir mungkin karena ia tidur terlalu lama. Alfi beranjak dari kasurnya dan mencoba meminta obat pusing dari ibu. Saat keluar kamar, azan selesai berkumandang. Anehnya pusingnya juga hilang begitu saja. Alfi tidak merasa aneh karena biasanya ia tidak pernah tidur siang. Wajar saja kalau kepalanya pusing secara tiba-tiba. Alfi mengambil air wudhu untuk menunaikan sholat asar. Karena tidak mau ambil pusing, Alfi memaksakan untuk berwudhu walaupun air yang mengenai kulitnya terasa sangat dingin. Selesai wudhu, ia begitu menggigil. Saat Alfi keluar kamar mandi, ada ibu yang sedang memasak. Saat ibu melihat wajah Alfi, ibu dibuat kaget karena wajahnya terlihat begitu pucat. "Alfi, kamu kenapa? Kok muka kamu pucat banget? Kamu demam?" "Enggak, Bu, cuman kedinginan. Airnya dingin banget. Kamu masuk angin kayaknya, makanya kedinginan. Ya udah kamu sholat dulu. Nanti ibu bikinin jahe hangat supaya kamu nggak kedinginan lagi." Alfi masuk ke kamarnya untuk melaksanakan sholat asar. Tubuhnya masih menggigil dan kedinginan. Alfi menggelar sajadah dan memulai sholatnya. Saat membaca niat sholat, semua baik-baik saja. Namun semakin lama Alfi merasa seperti kebingungan karena ia mulai terbata-bata membaca doa sholat. Ia mencoba mengulangnya, namun Alfi merasa seperti sulit membaca doa-doa saat sholat. Karena merasa tidak fokus, akhirnya Alfi sholat dengan membaca doa di dalam hati. Setelah selesai, Alfi merasa ada yang aneh saat dia sholat tadi. Rasanya seperti sulit membaca doa-doa sholat dengan suara di mulutnya. Baru pertama kali ia merasakan hal seperti itu. Dari arah dapur, ibu mendekat ke arah Alfi sambil membawa gelas berisi jahe panas. "Nih, kamu minum dulu biar anget badannya." "Iya, Bu, makasih." Ibu memegang kening Alfi untuk memastikan kalau dia tidak demam. Namun suhu tubuhnya normal. "Kamu gak panas tapi, Vi. Bagus deh kamu gak demam." "Alfi gak apa-apa, Bu, sehat kok." "Terus kenapa kamu kedinginan tadi?" "Ya emang airnya dingin banget, Bu. Alfi aja gak kuat pas wudhu." Tak lama kemudian, Dinda keluar dari kamarnya. Ia meminta bantuan Alfi untuk membantunya menggambar karakter untuk ditempel di dinding kamarnya. Selesai membantu adiknya membuatkan gambar, hari sudah semakin sore dan Alfi harus mandi untuk membersihkan tubuhnya. Ia mengambil handuk lalu menuju ke kamar mandi. Saat di dalam kamar mandi, Alfi mencoba mencelupkan tangannya ke bak mandi untuk mengecek suhu air. Saat tangannya menyentuh air, suhu air terbilang normal, tidak seperti saat dia wudhu tadi. Alfi pun mulai membersihkan tubuhnya. Selesai mandi, Alfi berniat untuk langsung mengambil air wudhu karena sebentar lagi masuk waktu maghrib. Ia memutar keran dan mulai membasuh tangannya. Namun ia begitu kaget karena air yang keluar menjadi sangat dingin seperti es batu. Ia mencoba memasukkan tangannya kembali ke bak mandi dan secara tiba-tiba air yang ada di bak mandi pun berubah menjadi sedingin es. Bingung dan aneh mengapa hal itu bisa terjadi. Padahal saat Alfi mandi, suhu air sangat normal. Alfi memaksakan mengambil air wudhu walaupun suhunya sangat dingin. Selesai mandi dan wudhu, Alfi keluar dari kamar mandi. Kebetulan ibu sedang duduk di meja makan menunggu Alfi keluar dari kamar mandi. Lalu Alfi mencoba memberitahu ada hal yang aneh terjadi di kamar mandi. Alfi berusaha menjelaskan pada ibu tentang apa yang baru saja terjadi. Karena penasaran, ibu masuk ke kamar mandi untuk memeriksa suhu air. "Coba deh, Bu, celupin tangan ibu ke bak mandi. Dingin banget kayak es batu," ucap Alfi. Ibu mencelupkan tangannya, namun ibu tidak merasakan kedinginan sama sekali. "Es batu dari mana? Nggak dingin sama sekali." Alfi merasa aneh, mengapa ibu tidak merasakan kedinginan? Alfi kembali masuk ke kamar mandi dan mencelupkan tangannya, namun suhu air berubah menjadi normal kembali. "Alfi, kamu masih kedinginan?"
Ibu buatin jahe lagi ya. Gak usah bu, Alfi mau ke kamar dulu ya, mau siap-siap sholat maghrib. Alfi beranjak menuju ke kamarnya dengan perasaan aneh. Sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa suhu air di kamar mandi bisa berubah-ubah seperti itu? Alfi duduk di kasurnya sambil menunggu azan maghrib. Ia terus memikirkan kejadian aneh yang terjadi di kamar mandi. Saat azan maghrib berkumandang, Alfi merasakan pusing di kepalanya. Semakin fokus ia mendengarkan azan, semakin sakit kepalanya. Karena merasa ada yang tidak beres, Alfi berteriak memanggil ibu karena sakit yang dirasakan di kepalanya. Karena Dinda mendengar teriakan kakaknya, ia memasuk kamar Alfi untuk memeriksanya. Dinda begitu panik melihat kakaknya yang sedang memegang kepalanya dan terlihat kesakitan. Dinda pun memanggil ibu yang sedang berada di kamar mandi, memberitahu kalau Alfi sedang kesakitan. "Alfi, kamu kenapa?" "Kepala Alfi sakit bu, pusing banget rasanya." "Ya udah kamu tiduran dulu, ibu ambil obat dulu." Ibu keluar kamar untuk mencari obat sakit kepala. Dinda berusaha menemani Alfi yang sedang merasa kesakitan. Saat azan maghrib selesai berkumandang, sakit kepala itu hilang dengan sendirinya. Alfi terus mencoba memastikan kalau sakit di kepalanya sudah hilang. Dinda pun dibuat kebingungan karena kakaknya terlihat normal kembali. Saat ibu masuk membawa obat, Alfi memberitahu kalau sakit kepalanya sudah hilang. Alfi mulai merasa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Ia berpikir apa mungkin ia merasakan sakit kepala saat mendengar suara azan. Karena sebelumnya saat azan asar pun ia merasakan pusing di kepalanya. Untuk memastikan apakah yang dia pikirkan benar, Alfi menunggu azan isya berkumandang. Apakah ia akan merasakan sakit kembali di kepalanya? Dan benar saja, ia merasakan sakit lagi di kepalanya. Ia tidak memanggil siapapun karena takut membuat ibu dan adiknya khawatir. Alfi terus menahan rasa sakit di kepalanya selama azan berkumandang. Saat azan isya selesai, sakit itu menghilang secara tiba-tiba. Ternyata benar, ada sesuatu yang salah terjadi kepadanya. Alfi merasa sangat ketakutan. Mengapa ia kesakitan saat mendengar suara azan? Namun ia mencoba tenang sejenak dan segera pergi sholat. Sama seperti sebelumnya, sangat sulit membaca doa-doa sholat dengan suara yang lantang. Mau tidak mau Alfi membacanya di dalam hati. Selesai sholat, Alfi terus memikirkan kejadian aneh yang terjadi padanya. Ia ingin menceritakannya pada ibu, namun Alfi yakin hal itu pasti hanya akan membuat ibu khawatir. Alfi berusaha menyembunyikan semua kejadian aneh itu untuk sementara waktu. Ia berharap semoga esok semuanya sudah kembali normal. Sambil terus memikirkan kejadian aneh itu, ia mencoba untuk segera pergi tidur. Namun sebelum ia tidur, Dinda masuk ke kamarnya dan menyuruh Alfi untuk makan, karena ibu sudah menyiapkan makanan. Karena mengantuk, Alfi menyuruh Dinda menyampaikan ke ibu kalau dia sangat mengantuk. Saat Dinda keluar, Alfi pun tertidur di kasurnya. Alfi tertidur dengan nyenyaknya, namun tepat di jam 12 malam, ia terbangun dengan tubuh yang berkeringat. Ia merasakan panas di kamarnya sampai-sampai bajunya basah karena keringatnya. Alfi menuju ke ruang tamu karena ada kipas angin di sana. Alfi duduk di ruang tamu sambil menunggu suhu badannya kembali normal. Ia duduk menyender pada kursi sambil menutup matanya. Saat sudah merasa tidak kegerahan, Alfi berniat untuk kembali ke kamarnya. Namun tubuhnya tidak bisa digerakkan. Ia hanya bisa menggerakkan matanya. Bahkan untuk membuka mulut saja ia tidak bisa. Alfi benar-benar ketakutan. Ia mencoba berteriak minta tolong namun mulutnya tidak bisa terbuka. Saat ia melihat ke arah pintu kamarnya, ia dibuat bingung karena pintu kamarnya menutup dengan sendirinya. Kemudian gagang pintu mulai bergerak. Seperti ada orang yang mencoba membuka kembali pintu kamarnya yang tertutup. Perlahan pintu terbuka. Ia melihat di balik pintu ada sosok makhluk yang semua bagian tubuhnya tertutup oleh rambut yang menjuntai sampai ke lantai. Alfi semakin ketakutan. Ia terus berusaha menggerakkan badannya. Makhluk itu perlahan berjalan keluar dari kamar, di mana sosok menyeramkan itu terlihat semakin jelas. Alfi pun menutup matanya karena ia sangat ketakutan melihat sosok itu. Saat memejamkan matanya, ia mendengar suara ibu memanggil namanya. Ia membuka mata. Ibu ada di sebelahnya dan mencoba membangunkannya. Pada akhirnya Alfi bisa menggerakkan tubuhnya kembali.
kamu ngapain tidur di sini? Dengan suara yang masih gemetaran, Alfi berusaha menceritakan apa yang ia lihat. Bu, tadi Alfi gak bisa gerakin badan. Terus ada sesuatu keluar dari kamar. Serem banget. Kamu ketindihan kayaknya. Udah sholat isya belum? Alfi takut, Bu. Makhluk yang Alfi lihat serem banget. Karena masih malam, ibu menyuruh Aldi untuk kembali tidur. Karena membahas hal itu di malam hari, membuat ibu sedikit ketakutan. Walau merasa ketakutan, Alfi mencoba kembali ke kamarnya. Sambil melihat sekeliling kamarnya, ia terus mencoba berpikir positif kalau yang terjadi padanya tidaklah nyata. Sampai akhirnya ia kembali mengantuk dan tertidur. Tepat saat azan subuh berkumandang, Alfi bangun dari tidurnya dengan kepala yang kesakitan. Ia bangun dari kasurnya dan terus memegang kepalanya. Alfi pun menutup kedua telinganya dengan kedua tangannya. Saat itu juga sakit itu menghilang. Saat ia membuka telinganya lagi, rasa sakit itu kembali menyerang kepalanya. Alfi mulai merasa bingung, mengapa suara azan membuat kepalanya kesakitan. Setelah azan subuh selesai, ia keluar kamarnya untuk mengambil air wudhu. Saat akan masuk ke kamar mandi, Alfi mencoba mengecek suhu air yang ada di bak mandi. Ia mencelupkan tangannya. Suhu air memang dingin, namun itu masih normal. Alfi menyalakan keran air untuk wudhu, dan sekali lagi suhu air yang keluar terasa sedingin es. Alfi pun mulai menyimpulkan kalau suhu air menjadi dingin saat ia akan mengambil air wudhu. Begitupun saat sholat, rasanya sangat sulit saat harus membaca doa dengan lantang. Sesudah sholat subuh, Alfi terus memikirkan kejadian aneh yang terjadi sejak kemarin. Alfi sangat ingin menceritakan hal ini pada ibu, namun ia takut membuat ibu khawatir. Maka dari itu Alfi akan mencoba menyimpan rahasia ini sementara waktu. Alfi mulai bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Ia pamit pada ibu dan langsung pergi. Sesampainya di sekolah, Alfi melihat Rizky yang sedang berdiri di depan gerbang sekolah. Sepertinya ia sedang menunggu Mona datang. Rizky, nungguin Mona ya? Gak, gue nungguin lu. Gue mau cerita nih. Cerita apaan? Tiba-tiba Mona mutusin gue. Rizky mulai menceritakan bahwa sejak kemarin sifat Mona tiba-tiba berubah. Dan malamnya Mona memutuskan hubungannya dengan Rizky tanpa alasan yang jelas. Padahal pamannya bilang kalau efek pelet itu akan bertahan selamanya. Rizky mulai sadar kalau ia melakukan hal yang kurang baik demi mendapatkan seorang wanita. Saat ini pikirannya lebih lega dan tenang. Mereka pun masuk ke kelas karena bel masuk sudah berbunyi, menandakan kegiatan tadarus akan segera dimulai. Alfi membuka lembaran Al-Quran. Namun hal aneh terjadi. Tangannya bergetar dengan sangat hebat. Saat semua serentak membacakan ayat suci secara bersamaan, Alfi merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya. Alfi berusaha menahannya, namun lantunan ayat yang dibacakan membuatnya tidak sanggup menahan rasa sakit di kepalanya hingga ia terjatuh ke lantai. Karena kejadian itu teman-temannya mendekat dan berusaha membantu Alfi. Begitupun Rizky yang mendekat pada Alfi. Kemudian Alfi dibawa ke ruang UKS agar ia bisa beristirahat. Di ruang UKS, Rizky menemaninya. Rizky mulai menanyakan apa yang terjadi pada Alfi. Disitulah Alfi mulai menceritakan kejadian aneh yang terjadi padanya sejak kemarin. Mulai dari suara azan yang membuat kepalanya sakit, hingga air yang tiba-tiba berubah menjadi dingin. Rizky terdiam, mendengar apa yang Alfi ceritakan. Kemudian dengan tatapan tajam Rizky bertanya, Alfi, jawab yang jujur, apa lu pakai minyak pelet gua? Alfi begitu bingung mengapa tiba-tiba Rizky bisa tahu kalau Alfi memakai parfum peletnya. Pada akhirnya Alfi jujur kalau dia memakainya untuk mencoba mendekati Rina. Alfi, kan gue udah bilang parfum itu gak boleh dipakai selain sama orang yang ngelakuin ritualnya. Pantes aja Mona berubah dan mutusin gue. Sorry Ki, gue cuma penasaran aja. Gue kan pengen pacaran sama Rina. Alfi, sekarang gue yakin kejadian aneh yang lu alamin itu karena pengaruh dari parfum pelet gua. Gua gak gitu ngerti, tapi kayaknya lu dalam bahaya. Maksud lu bahaya gimana? Soalnya paman gue bilang
Kalau sampai parfum itu dipakai sama yang bukan pemiliknya, bakal ada hal yang buruk nimpa orang itu. Hal buruk kayak apa, Ki? Lu jangan nakut-nakutin gue dong. Gue belum tahu, Ki. Nanti gue coba tanya paman gue. Pokoknya buat sekarang lu harus hati-hati. Alfi mulai sadar kalau kejadian aneh kemarin terjadi setelah ia memakai parfum pelet milik Rizky. Sekarang Alfi merasa sangat khawatir tentang hal buruk yang Rizky bilang. Karena merasa tidak enak badan, Alfi memutuskan untuk izin pulang agar ia bisa beristirahat di rumah. Sesampainya di rumah hanya ada Dinda di rumah. Dinda memberitahu Alfi kalau ibu dijemput karena kakek sakit lagi dan kemungkinan ibu akan pulang malam. Sebenarnya Alfi berniat menceritakan kejadian aneh yang dia alami pada ibu, namun sayangnya ibu sudah pergi ke rumah kakek. Alfi masuk ke kamarnya dan berbaring di kasurnya. Ia merasa menyesal mengapa ia memakai parfum pelet milik Rizky. Ia tak pernah mengira kalau hal itu membuat dia merasakan banyak keanehan. Alfi terus berbaring di kasur hingga tak sadar azan zuhur mulai berkumandang dan sakit di kepalanya mulai terasa lagi. Alfi bergegas mengambil sebuah headset agar ia tidak mendengarkan suara azan. Ia mendengarkan lagu dengan suara sangat keras. Sakit di kepalanya pun hilang. Setelah azan selesai, Alfi mulai merasakan tidak nyaman karena sakit yang benar-benar menyiksanya. Ia bingung harus menceritakan masalah ini pada siapa. Alfi pun bergegas untuk mengambil air wudhu. Saat beranjak dari kasurnya, tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku, tidak bisa digerakkan sama sekali, persis seperti tadi malam. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya namun semua itu sia-sia. Alfi berusaha berteriak untuk meminta tolong. Kemudian seseorang membuka pintu kamarnya. Alfi mengira kalau itu adiknya. Namun perlahan, sesosok makhluk dengan rambut panjang yang ia lihat tadi malam muncul dan masuk ke kamarnya. Ia berjalan mendekat ke arah Alfi membuatnya sangat ketakutan. Alfi memejamkan matanya sambil terus membaca doa-doa di dalam hatinya. Ia pun mencoba membuka matanya, namun ia dikagetkan karena sosok wajah dengan kulit berwarna hitam sedang melihat ke arahnya. Alfi berusaha menggerakkan badannya hingga pada akhirnya ia bisa menggerakkan tubuhnya. Ia lari keluar dari kamarnya sambil berteriak. Mendengar teriakan yang sangat keras, Dinda mendekat pada Alfi yang sangat ketakutan. "Kakak kenapa? Dek, ada hantu, ada hantu." Karena Dinda juga merasa ketakutan, mereka pun pergi keluar dari rumah. Saat membuka pintu untuk keluar, Alfi dibuat kaget karena hari sudah gelap. Hal itu aneh, karena hari masih siang dan azan zuhur baru berkumandang. "Dek, kok udah malam gini?" "Ya kan memang udah malam, Kak. Ini udah jam 8. "Apa? Bukannya tadi masih siang? Tadi baru aja kakak dengar azan zuhur." "Kakak kayak mimpi kali lihat hantunya. Soalnya kakak dari pulang sekolah tadi tidur sampai malam kayak gini. Aku udah coba bangunin tapi kakak nggak bangun-bangun." Alfi benar-benar merasa semuanya semakin aneh. Hal ini memang sudah tidak wajar. Ada sesuatu yang salah sedang terjadi. "Kayaknya kakak cuma mimpi, Dek. Maaf ya ngagetin." Mereka pun kembali masuk ke dalam rumah. Alfi merasakan ketakutan yang luar biasa. Bagaimana mungkin ia bisa tidur secara tidak sadar di mana hari sudah malam? Alfi mencoba mengambil air wudhu untuk memulai sholat isya. Ia berdiri dan berjalan keluar dari kamarnya. Saat hendak membuka pintu, tubuhnya kembali membatu. Ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Alfi terus menatap sekeliling, dan saat ia melihat ke bawah, ia dikagetkan dengan sosok wanita yang mempunyai 6 tangan. Sosok menyeramkan tidak memiliki tubuh bagian bawah dari pinggang hingga ke kaki. Dalam keadaan kaku, Alfi hanya bisa menangis karena takut dengan sosok menyeramkan itu. Sosok menyeramkan itu merayap di lantai dengan keenam kakinya. Sosok itu juga bisa menempel di dinding, terlihat seperti laba-laba manusia. Perlahan sosok menyeramkan itu merayap di tubuh Alfi dan mendekatkan wajah menyeramkannya persis di depan muka Alfi. Alfi hanya bisa memejamkan matanya sambil terus menangis karena ketakutan. Ia bisa merasakan keenam tangan makhluk itu menempel di tubuhnya. Tak lama kemudian ibu sudah kembali dari rumah kakek.
Ibu membuka pintu dan saat melihat ke kamar Alfi, ibu begitu kaget melihat Alfi yang sedang berdiri dengan wajah yang sangat pucat. Ibu menghampirinya dan bertanya, "Alfi, kamu kenapa?" Ibu sadar kalau Alfi sedang tidak baik-baik saja. Saat ibu memegang tubuhnya, semuanya terasa sangat kaku dan keras. Ibu yang panik memanggil Dinda untuk meminta bantuan. Alfi sangat ingin berteriak saat ibu ada di depannya, namun ia tidak bisa melakukannya. Pada akhirnya, saat ia berhasil mengendalikan tubuhnya lagi, ia menangis dan memeluk ibu karena ketakutan. "Ibu, Alfi takut, Bu. Tolong Alfi. Kamu tenang dulu ya Allah. Kamu kenapa sih kok bisa kayak gini?" Ibu membawa Alfi ke ruang tamu untuk menenangkannya. Lalu Dinda kembali bersama beberapa orang yang datang untuk membantu. Di situ Alfi mulai terbuka dan mencoba menceritakan semua pada ibu tentang kejadian aneh yang terjadi kepadanya. Mendengar apa yang Alfi ceritakan, ibu sangat kesal karena Alfi bermain-main dengan hal yang musyrik. Namun Alfi menyesali perbuatannya. Sekarang ibu mencari cara agar Alfi tidak merasakan ketakutan lagi. "Dinda, coba kamu ke rumah Ustadz Ridwan. Bilang kalau ibu butuh bantuan dia secepatnya." Dinda pergi ke rumah Ustadz Ridwan yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Beberapa menit kemudian Dinda kembali bersama Ustadz Ridwan bersamanya. Ibu menyambut Pak Ustadz Ridwan dan menceritakan apa yang terjadi pada Alfi. Kemudian Ustadz Ridwan mendekat ke arah Alfi dan mulai menanyakan beberapa hal. Alfi menjawab semuanya dengan sejujurnya karena ia benar-benar merasa takut dan tidak ada yang harus disembunyikan lagi jika ia ingin semuanya kembali normal. Kemudian Pak Ustadz mendekatkan mulutnya ke telinga Alfi. Lalu Pak Ustadz azan tepat di depan telinga Alfi. Sontak saja Alfi merasakan sakit yang lebih parah dari sebelumnya. Kepalanya terasa ditekan dengan sangat kuat. Ibu dan Dinda benar-benar ketakutan melihat Alfi. Setelah selesai azan di telinga Alfi, Pak Ustadz yakin ada jin yang sangat jahat yang sedang menghuni tubuh Alfi. Kemudian Pak Ustadz mencoba menerawang masuk ke dalam pikiran Alfi untuk berkomunikasi dengan jin yang ada di tubuhnya. Pak Ustadz Ridwan memegang kepala Alfi dan memejamkan matanya. Secara tiba-tiba, listrik padam selama beberapa menit. Kemudian menyala kembali. Saya sudah berkomunikasi dengan jin yang ada dalam tubuh Alfi. "Lalu bagaimana Pak Ustadz? Apa Alfi sudah terbebas dari jin itu?" Pak Ustadz mulai menjelaskan kalau apa yang Alfi lakukan adalah sebuah kesalahan besar. Karena pada dasarnya, seseorang yang mempunyai pelet adalah mereka yang membuat sebuah perjanjian dengan jin, membentuk suatu ikatan antara si pengguna dengan sosok jin agar sama-sama diuntungkan. Tujuannya adalah agar si jin membantu si pengguna pelet mencapai tujuannya dan si pengguna pelet akan menjadi budak jin saat ia mati nanti. Namun kasus yang terjadi pada Alfi berbeda karena Alfi tidak memiliki perjanjian dan ikatan dengan jin. Saat ia menggunakan pelet itu, maka dengan mudah jin bisa menguasai tubuhnya karena Alfi tidak memiliki ikatan dan perjanjian sebelumnya. Biasanya kasus seperti ini membuat jin punya kendali penuh terhadap tubuh seseorang yang ia singgahi. Maka dari itu Alfi merasakan hal-hal aneh saat dia melakukan kewajibannya beribadah. Terus Pak Ustadz, gimana caranya supaya Alfi bisa terbebas dari jin itu? Pak Ustadz punya suatu cara, namun semuanya harus dilakukan malam itu juga. Karena jika dibiarkan semakin lama, jin itu akan semakin sulit dikeluarkan. Pak Ustadz meminta izin untuk mencukur habis rambut yang ada di kepala Alfi. Namun Pak Ustadz meminta agar rambut Alfi dikumpulkan dan dibalut dengan kain berwarna putih. Ibu mengambil sebuah gunting dan pencukur, lalu mulai memotong semua rambut Alfi. Setelah selesai, Dinda mengumpulkan rambut itu dan meletakkannya di sebuah kain berwarna putih yang kemudian diikat oleh Pak Ustadz. Setelah itu Pak Ustadz meminta izin untuk membaca surat Yasin di kamar Alfi dan meminta segelas air putih. Setelah selesai mencukur habis rambut Alfi, Pak Ustadz menyuruh Alfi untuk duduk di ruang tamu.
Pak Ustadz terus memegang kain putih berisi rambut Alfi. Kemudian Alfi disuruh meminum air yang sudah dibacakan surat Yasin oleh Pak Ustadz. "Alfi, kamu minum air ini. Gimana pun rasanya, kamu harus tetap meminumnya." Alfi mendekatkan gelas itu ke bibirnya. Belum sempat ia minum, air putih itu tercium sangat menyengat. Baunya busuk dan sangat menyengat. "Pak Ustadz, airnya bau banget, saya nggak kuat." "Alfi, saya sudah bilang, paksakan. Kalau kamu ingin normal kembali, dengarkan kata saya." Dengan sangat terpaksa Alfi meminum air itu sambil mencoba menahan nafasnya. Namun saat air masuk ke tenggorokannya, rasanya benar-benar tidak enak, pahit dan tajam. Tenggorokannya terasa panas. "Pak Ustadz, tenggorokan saya sakit banget, kayak mau terbakar." "Alfi, paksakan. Kamu harus melawan kendali jin itu." Walaupun merasakan sakit luar biasa saat meminum air itu, Alfi terus berusaha meminumnya sampai air itu benar-benar habis. "Alfi, baca syahadat secara terus-menerus." Alfi mengikuti apa yang Pak Ustadz katakan. Saat akan membuka mulutnya, tubuhnya kembali menjadi kaku. Ia tidak bisa menggerakkan badannya. Ibu sangat panik melihat Alfi yang melotot dengan tubuh yang sangat keras. Namun Pak Ustadz melarang ibu untuk mendekat. Pak Ustadz menatap mata Alfi sambil terus menyuruhnya untuk membaca syahadat di dalam hatinya. Belum lagi sosok wanita berambut panjang juga berdiri tepat di hadapannya. Namun Alfi terus membaca syahadat di dalam hatinya dengan penuh keyakinan. Perlahan, sosok makhluk menyeramkan itu berubah menjadi asap dan tersedot ke arah tangan Pak Ustadz yang memegang kain putih berisi rambut Alfi. Ibu dan Dinda pun bisa melihat asap itu seperti terhisap ke dalam kain putih yang dipegang Pak Ustadz. Perlahan tubuh Alfi normal kembali. Ia bisa menggerakkan tubuhnya. Setelah itu Pak Ustadz melempar kain putih itu ke lantai. Namun ibu dan Dinda dibuat kebingungan karena kain putih itu berubah warna menjadi merah pekat. Pak Ustadz meminta korek api dan sebatang lidi. Ibu memberikannya dan Pak Ustadz mematik korek lalu membakar lidi itu. Api dari lidi itu digunakan untuk membakar kain yang berisi rambut Alfi. Seketika api berkobar membakar kain itu dengan sangat cepat. Anehnya, asap yang ditimbulkan dari pembakaran kain itu berwarna hitam dan asap itu mengarah ke atas dengan sangat stabil. Padahal angin bertiup cukup kencang untuk menggerakkan asap itu. Pak Ustadz kembali masuk ke dalam sambil mengatakan, "Alhamdulillah, jin itu sudah pergi." Untuk memastikannya, Pak Ustadz menyuruh Alfi duduk. Lalu Pak Ustadz mencoba kembali azan di telinga Alfi. Awalnya Alfi merasa khawatir kalau ia akan merasakan kesakitan lagi di kepalanya. Namun saat azan dikumandangkan, ia tidak merasakan apapun. Alfi sangat senang karena pada akhirnya ia bisa normal lagi. Ibu pun merasa lega karena anaknya sudah tidak diganggu oleh jin lagi. Pak Ustadz pun pamit untuk pulang karena hari sudah sangat larut. Sebelum pulang, Pak Ustadz mengingatkan untuk tidak melakukan atau mencoba menuju kemusyrikan karena jin itu licik. Walau ia memberikan seseorang kemudahan, namun ia punya maksud jahat di balik semua itu. Ibu mengantar Alfi ke kamarnya karena masih merasa sedikit takut. Akhirnya ibu dan Dinda tidur bersama Alfi di kamarnya. Saat azan subuh berkumandang, Alfi bangun dengan perasaan yang sangat lega karena ia tidak merasakan sakit lagi saat mendengar kumandang azan. Ia pergi mengambil air wudhu kemudian melaksanakan sholat subuh. Alfi merasa sangat bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah tanpa ada halangan. Biarlah yang terjadi menjadi pengalaman agar ia tidak melangkah ke jalan yang salah. Alfi pun mandi dan bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Sesampainya di gerbang sekolah, ia tidak melihat Rizky yang biasanya menunggunya di depan gerbang. Karena bel masuk sudah berbunyi, Alfi segera masuk. Sepertinya Rizky tidak masuk sekolah hari ini. Sebelum tadarusan dimulai, ada pengumuman yang disampaikan bahwa salah seorang siswa telah meninggal dunia tadi malam. Saat disebutkan namanya, Alfi begitu kaget dan tak percaya karena ternyata siswa yang meninggal itu adalah Rizky. Alfi sangat terpukul dan tak percaya sahabatnya meninggal dunia. Menurut kabar yang beredar, Rizky meninggal karena penyakit paru-parunya. Alfi berniat untuk melayat ke rumah Rizky sepulang sekolah nanti.
Sesampainya di rumah Rizky, Alfi melihat tidak terlalu banyak orang di sana dan sepertinya Rizky juga sudah dikebumikan. Alfi melihat ibu dari Rizky. Ia menghampirinya dan menyampaikan rasa bela sungkawanya. Selesai berbincang dengan ibunya Rizky, Alfi melihat ada Mona di sana yang terlihat sedang duduk sendirian. Alfi menghampirinya dan berbincang dengannya. Mona mengatakan kalau sebelum Rizky meninggal, Rizky menghubunginya untuk meminta maaf. Namun tiba-tiba Mona hanya mendengar suara teriakan kesakitan dari Rizky. Alfi merasa sangat penasaran apa yang membuat Rizky meninggal. Kebetulan di situ ada adik dari Rizky yang sedang membawa air mineral. Alfi menghampirinya dan menanyakan apa yang terjadi pada Rizky. Walau awalnya adik Rizky tidak mau memberitahu, namun Alfi meyakinkannya kalau Rizky adalah sahabat baiknya dan Alfi tidak akan memberitahu orang-orang apa yang terjadi. Adik Rizky pun percaya pada Alfi dan mulai memberitahu penyebab kematian kakaknya. Namun, apa yang diberitahukan adik Rizky terdengar tidak masuk akal. Namun dia bersumpah kalau ia tidak bohong dan melihatnya secara langsung. Tubuh Kak Rizky hangus karena terbakar secara tiba-tiba. Halo para pendengar, bagaimana kisah ini? Jika para pendengar suka dengan kisah ini, boleh tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Baiklah, cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Kisah Horor. Bye!